Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao, lumayan, anak keluarga Qiongqi. Melihat Jintu bertarung melawan Qize secara merata dan frontal, Aoli tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram. Qize menyeringai sambil mengayunkan bilahnya yang melengkung sedikit ke sisi kanan. Sementara itu, dia melirik Aoli dan berkata, jenis naga. Saya selalu menginginkan sepotong kulit naga untuk membuat baju besi kulit naga. Sepertinya saya akan bisa mendapatkan potongan kulit yang bagus hari ini. Kamu akan menjadi yang berikutnya setelah aku mengeluarkan yang ini. Wajah Aoli langsung menjadi gelap. Dia dengan dingin menatap Qize, lalu menunjukkan giginya dan mencibir dingin. Sebagai naga yang bangga, dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan verbal melawan Qize. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya, mengubah kepalanya yang seperti manusia kembali menjadi kepala naga, membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran air yang tajam dan hitam yang memercik ke tanah. Membunuh. Setelah bergabung dengan binatang Qiongqi, Jintu tiba-tiba menjadi seperti binatang buas yang sangat ganas. Sambil meraung bergema, dia melepas baju besinya, mencengkeram kedua ujung tombak panjangnya lalu mematahkannya. Tombak panjang itu bersinar terang, lalu berubah menjadi dua tombak. Memegang tombak dengan masing-masing tangan, Jintu berubah menjadi embusan angin yang ganas, meraung ke arah Qize. Sedikit desiran angin datang dari udara. Aliran kekuatan tipis namun tajam yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah semua bagian tubuh vital Qize bersama dengan berkas cahaya hitam. Setiap cahaya hitam adalah sepasang tombak panjang, dan dalam satu detik, Jintu telah menerjang sepasang tombaknya ribuan, dan bahkan puluhan ribu kali. Qize memandang Jintu dengan serius, yang telah meledak dengan kekuatan gila. Dia dengan mudah mengayunkan pedang di depan dadanya, melindungi dirinya dari serangan Jintu. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menabrak tepi bilah, menyebabkan suara menusuk telinga. Tubuh Qize sedikit bergetar. Meskipun kakinya tetap tidak bergerak sempurna, gelombang mengejutkan besar yang disebabkan oleh serangan Jintu masih memaksanya mundur, sedikit demi sedikit. Aoli tiba-tiba berteriak, monster bermata empat, saudara kita telah melepas baju besinya. Setelah Aoli menyelesaikan kalimatnya, Qize mengeluarkan raungan yang dalam dan baju besinya terbang berkeping-keping seolah-olah meledak, memperlihatkan kulitnya yang gelap keemasan dan tembus cahaya. Kepulan uap panas terus-menerus naik dari kepala Qize saat lengan kanannya bergerak cepat dan memegang pedangnya, meninggalkan serpihan besar bayangan. Gelombang cahaya bilah melonjak ke depan seperti air. Senjata saling bentrok lagi dan lagi. Itu adalah pertarungan antara kekuatan murni. Qize atau Jintu juga tidak menggunakan sihir apapun selain kekuatan fisik mereka. Karena kebanggaan mereka sebagai pejuang, mereka memilih untuk bertarung dengan cara yang paling orisinal dan paling murni. Tiba-tiba, keduanya berteriak kesakitan sementara darah memercik keluar. Qize meluncurkan peretasan tiba-tiba dan menusuk bilahnya yang seperti tanduk kambing dengan cepat dan dalam-dalam ke dada Jintu. Tetapi pada saat yang sama, tombak panjang yang dipegang di tangan Jintu menusuk dada Qize juga seperti sambaran guntur yang menyilaukan langit. Diikuti oleh denang yang menggelegar, raungan binatang Qiongqi datang dari tubuh Jintu. Selanjutnya, sepasang tombak panjang yang dipegang di tangan Jintu berubah bentuk. Sepasang duri tombak tebal pergelangan tangan manusia tiba-tiba berubah menjadi sepasang duri binatang buas yang kasar, dengan duri tulang yang panjang dan tajam tumbuh satu demi satu. Kekuatan logam yang kuat dan padat mengembun menjadi badai pasir putih yang meraung ke tubuh Qize. Qize melolong kesakitan sambil memutar pedangnya, hampir memotong Jintu sepenuhnya terbuka. Jintu tertawa saat sepasang duri binatang buas yang dipegang di tangannya bergetar intens, dengan keras menggergaji tubuh Qize. Kekuatan logam putih perak mengalir ke seluruh tubuh Qize, memeras awan besar kabut darah keluar dari dua lukanya yang tertusuk. Mempertahankan bentuk ini selama rentang napas, keduanya terbang ke udara, melemparkan tendangan keras ke perut bagian bawah satu sama lain dan kemudian melolong lagi kesakitan. Setelah itu, keduanya terbang mundur sambil mengeluarkan seteguk darah. Pedang Qize tajam namun sehalus cermin.
Oleh karena itu tidak berhasil menyebabkan kerusakan kedua pada tubuh Jintu saat ditarik keluar. Namun, tombak panjang Jintu tiba-tiba berubah menjadi sepasang duri binatang buas, dengan duri tulang tajam yang tak terhitung jumlahnya menggergaji dan mengiris tubuh Cize, menyeret potongan besar tulang dan otot dari tubuh Cize, yang membuat Cize melolong kesakitan yang luar biasa. Darah menyembur keluar dari dua luka tusukan di dada dan perut Cize. Manusia yang tidak tahu malu. Melihat Jintu, Cize menggeram dengan suara serak, "Kamu benar-benar mempermalukan leluhurmu. Kamu benar-benar bertarung dengan cara yang sangat kotor." Beberapa tanda kekuatan binatang berwarna cerah diam-diam muncul di wajah Jintu saat dia menatap Cize, terkekeh dan berkata, "Idiot, Jintu tidak akan melakukan hal seperti itu, tapi aku, bukan Jintu." Sepasang duri binatang yang bengkok berdentang keras satu sama lain. Setelah itu, Jintu tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, "Selama kami bisa membunuh musuh kami, itu hal yang baik. Adapun tidak tahu malu atau tidak mulia, nah, terima kasih atas pujian Anda." Qiyongqi, Cize memelototi Jintu. Sekarang, dia dengan jelas mengerti bahwa binatang Qiyongqi yang bergabung dengan tubuh Jintu barusan telah menggantikan Jintu. Ji Hao berdiri di samping dan mengangkat alisnya. Bisakah perubahan magis seperti itu benar-benar terjadi setelah Jinku bergabung dengan binatang itu? Jintu sudah menjadi prajurit yang brutal, tetapi dia bisa memanipulasi kekuatan logam dengan begitu lancar setelah bergabung dengan binatang Qiyongqi. Pikir Ji Hao, tidak peduli badai pasir putih perak berubah dari kekuatan logam atau perubahan mendadak yang terjadi pada tombak panjang Jintu, perubahan seperti sihir ini semuanya disampaikan melalui kekuatan logam, dan kemampuan hebat ini hampir mirip dengan kekuatan Dao. Ini benar-benar berbeda dari gaya bertarung Jintu, dan jelas, pujian itu milik binatang itu. Namun, Cize jelas marah dengan serangan diam-diam binatang Qiyongqi. Tanpa melirik lukanya sendiri, dia memelototi Jintu, mengayunkan lengannya ke belakang dan mengeluarkan tongkat logam hitam sepanjang 3 meter. Mengangkat tongkat tinggi-tinggi, Cize mengucapkan mantra dengan suara rendah. Bersamaan dengan itu, seberkas cahaya dilepaskan dari kepala tongkat, di mana mata tegak hitam seukuran tangki air diam-diam muncul. Mata tegak yang dingin dan tanpa emosi kemudian tertuju pada tubuh Jintu. Jintu menggelengkan kepalanya, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang bergema. Luka raksasa yang hampir membelah tubuhnya menjadi dua sembuh dengan cepat. Tertawa dingin, Jintu kemudian memegang sepasang tulang binatang buas dan mengangkat embusan angin tajam lagi sambil berlari menuju Cize. Cize mencibir sangat dingin. Selanjutnya, udara di sekitar tubuh Jintu tiba-tiba membeku. Udara segera dikompresi menjadi kristal biru sementara Jintu segera berhenti, disegel dalam kristal udara seperti lalat dalam sepotong kuning. Sebelum Jintu bisa berjuang keluar dari kristal udara, Cize sedikit melambaikan tongkat, membelah udara dan menciptakan gelombang retakan ruang seperti bilah melengkung, diam-diam mengiris ke arah Jintu. Jintu mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, dengan paksa menciptakan puluhan retakan di kristal udara. Tetapi puluhan ribu ubin lantai yang diaspal di alun-alun langsung meleleh menjadi cairan seperti kristal, melonjak dengan cepat ke celah-celah itu. Jintu, yang hampir pecah, mengerang teredam. Cairan merah bercahaya, seperti kristal tanpa henti mengebor mulut, telinga, hidung, dan mata ini bersama dengan panas yang sangat hebat. Tidak peduli seberapa keras Jintu menggeram, cairan itu masih dengan mudah dibor ke dalam tubuh ini seperti ular. Melihat ini, kulit kepala Ji Hao bahkan mati rasa. Tiba-tiba, dia merasakan niat negatif yang kuat dari daerah sekitarnya. Segala sesuatu di dunia ini, termasuk sebutir debu terkecil telah menunjukkan niat negatif yang kuat terhadap Ji Hao. Tidak hanya Ji Hao, Men-Men, Shaoxi dan teman-temannya yang lain, bahkan Elder Destiny dan para tetua serta jiwa leluhur lainnya yang berdiri di samping Ji Hao semuanya memiliki perasaan yang sama, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini telah menjadi musuh mereka. Istirahat. Ji Hao mengeluarkan stamper langit dan bumi yang melepaskan gelombang kekuatan yang luar biasa, menyerang udara yang mengeras yang telah menyegel Jintu di dalamnya. Suara berderit bisa terdengar tanpa henti saat kristal udara biru retak dengan cepat. Potongan besar kristal udara jatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan ledakan teredam seperti batu bata. Bahkan setelah pecah,
potongan-potongan kristal udara itu tidak menggas kembali ke udara. Sebaliknya, mereka tetap dalam bentuk kristal. Aliran cairan merah bercahaya yang meleleh dari ubin lantai diseret keluar dari tubuh Jintu satu demi satu seperti cacing oleh kekuatan besar yang dilepaskan dari stamper langit dan bumi. Jintu hampir mati lemas, dan begitu aliran cairan itu dikeluarkan dari tubuhnya, dia memegang tenggorokannya dengan kedua tangannya sambil mulai bernapas dengan cepat dan dalam. Ji Hao menjentikkan jarinya, dan seiring dengan gerakannya, stamper langit dan bumi sedikit bergetar. Seketika, udara yang mengelilingi tubuh Jintu berubah menjadi 5 perisai udara berbentuk persegi, melindungi Jintu di tengah. Retakan luar angkasa yang diciptakan oleh Cize menghantam perisai udara itu, hanya menghasilkan serangkaian suara sebelum retakan ruang angkasa dan perisai udara menghilang. Menarik, Cize menyipitkan matanya dan melirik Ji Hao sementara tongkat yang dipegang di tangannya bersinar dengan cahaya redup. Mata tegak yang mengambang di atas tongkat perlahan berbalik dan tertuju pada Ji Hao dengan dingin. Gelombang kekuatan hijau tua muncul dari udara, mengebor tubuh Cize seperti makhluk hidup. 2 luka besar di dada dan perutnya sembuh dengan cepat tanpa meninggalkan bekas luka pun. Lebih banyak kekuatan hijau terus melonjak keluar dari udara dan berlapis di tubuh Cize, secara bertahap berubah menjadi baju besi skala hijau tua yang tebal. Menjentikkan jarinya, Cize tertawa bangga dan selanjutnya, baju besi skala yang dikenakan olehnya berubah dari kekuatan hijau, tiba-tiba berubah menjadi sambaran tipis petir. Baut dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi rona biru yang unik seperti kilat. Sementara itu, lebih banyak aliran kekuatan hijau telah berputar di sekitar tubuh Cize. Aliran kekuatan hijau yang tebal dan hijau tua, melayang di udara, tampak seperti gurita raksasa yang melayang di atas kepalanya. Serangkaian suara desir teredam akan dihasilkan ketika tentakelnya menyapu udara. Lebih mencengangkan lagi, kekuatan hijau, yang mengandung kekuatan hidup terkuat di dunia dan baru saja menyembuhkan luka Cize, sekarang menjadi racun yang menakutkan. Di bawah kendali Cize, aliran kekuatan hijau melintasi alun-alun, meninggalkan jejak yang murni gelap dan dalam di tanah karena toksisitasnya yang tinggi. Bagaimana dengan ini? Aku tidak tahu tentang sihir apapun, tapi bagaimana ini dibandingkan dengan sihirmu? Kata Cize menyeringai sambil melihat Ji Hao dan yang lainnya. Petir yang mendesis di tubuhnya telah membentuk beberapa simbol mantra gaya kuno yang besar, mewakili hukum alam tertinggi. Lebih dari 100 prajurit klan Jia berlapis baja lengkap berjalan dengan cepat tanpa banyak suara. Mereka dengan cepat bergerak menuju Ji Hao sementara gelombang aliran cahaya yang terang dan berapi-api muncul dari udara. Cahaya berapi-api mengembun menjadi simbol mantra kecil seperti kristal, dengan teratur menanam diri mereka pada baju besi prajurit klan Jia ini satu demi satu. Panas yang hebat dilepaskan dari baju besi para prajurit ini. Tubuh mereka menjadi sangat panas, kemanapun mereka mencapai, tanah di bawah kaki mereka akan segera meleleh menjadi lava. Penatua takdir mengangkat tangan kanannya dan dari belakangnya, kompas takdir berangsur-angsur muncul, melepaskan gelombang kekuatan misterius. Ratusan roh suci yang baik air muncul dari udara. Melihat prajurit klan Jia yang terbakar itu, roh suci jenis air ini menggeram secara bersamaan. Mengikuti suara mereka, gelombang air yang sangat besar muncul dari udara, meraung ke arah prajurit klan Jia itu bersama dengan kekuatan dingin yang sangat besar. Air bisa mematikan api, dan di dunia Pansi, ini juga merupakan bagian dari hukum alam. Ratusan roh suci jenis air telah menggabungkan kekuatan mereka dan semuanya telah mengaktifkan kekuatan roh mereka, yang merupakan yang paling kuat di antara semua kekuatan air alami di dunia Pansi, yang disebut kekuatan air pradunia. Menyiram api biasa yang menyala di tubuh prajurit klan Jia itu dengan kekuatan air pradunia akan semudah menghancurkan telur dengan gunung, keberhasilan yang pasti. Penatua takdir menunjukkan jejak senyum di wajahnya, namun, senyumnya membeku di detik berikutnya. Air yang dihasilkan oleh kekuatan air pradunia menghantam tubuh para prajurit klan Jia itu, tetapi Cize mencengkeram tongkat hitam dan berteriak lembut. Setelah itu, api yang menyala di tubuh prajurit klan Jia itu membakar lebih intens. Alih-alih dibunuh, seolah-olah air yang dihasilkan oleh tenaga air pradunia sebenarnya adalah bensin. Mengikuti suara swooshing yang keras, gelombang air yang besar dan menutupi langit berubah menjadi lautan api,
dan ratusan roh suci yang telah menggabungkan tubuh mereka dengan air berlari keluar dari nyala api sambil melolong kesakitan. Nyala api membakar tubuh mereka, membakar semua rambut mereka, dan bahkan kulit mereka. Ji Hao merasakan bau pekat daging panggang dari udara. Dia mengarahkan jarinya ke stamper langit dan bumi, mencoba memicu kekuatan stamper secara paksa dan membunuh api besar. Tetapi ratusan roh kudus itu sudah terbakar menjadi kepulan asap oleh api yang ganas itu sambil melolong putus asa. Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Memegang tongkat hitam, Qi Ze memandang Ji Hao dan yang lainnya dengan wajah serius dan berkata, musuhmu bukan aku, sebaliknya, ini adalah dunia ini. Dunia tempat Anda tinggal adalah musuh sejati Anda. Orang barbar yang bodoh, kalian sangat bodoh. Kalian semua, termasuk umat manusia dan Anda makhluk lokal, yang bahkan lebih bodoh. Tertawa kasar, lebih dari 100. Prajurit klan Jia mengangkat senjata mereka, yang terbungkus api, dengan keras memotong ke arah Ji Hao dan yang lainnya. Stamper langit dan bumi melayang di atas kepala Ji Hao saat gelombang kekuatan menyebar darinya ke segala arah. Ji Hao mencoba mengumpulkan kekuatan alam untuk menangkis serangan yang diluncurkan oleh prajurit klan Jia ini, tetapi dia menemukan bahwa dimanapun kekuatan stamper mencapai, ruang itu benar-benar kosong. Dengan kekuatan Ji Hao saat ini dan stamper bermutu tinggi, dia sebenarnya tidak bisa merasakan kekuatan alam atau hukum alam apapun. Semua kekuatan alam dan kekuatan hukum alam telah dijauhkan dari Ji Hao, dan sekarang, hanya Qi Ze yang bisa mengendalikannya. Prajurit klan Jia bergegas ke kelompok roh suci seperti harimau gila, dengan ganas memegang senjata mereka. Roh-roh kudus dibantai dalam api yang mengamuk satu demi satu, kemudian dibakar menjadi asap. Lolongan melengking bisa terdengar tanpa henti. Roh-roh suci itu menyerang prajurit klan Jia ini dengan semua kekuatan mereka, tetapi mereka semua terbunuh dan terbakar bahkan sebelum mereka bisa menyentuh tubuh musuh mereka. Untuk roh suci di dunia Pansi, semua kekuatan mereka berasal dari kekuatan alami dunia Pansi. Tanpa kekuatan alam ini, roh-roh suci ini tidak berbeda dengan sekelompok makhluk hidup biasa dengan tubuh fisik yang rentan. Roh-roh kudus itu dikalahkan dan bubar sekali lagi. Dipimpin oleh Elder Destiny, mereka mati-matian terbang ke udara dan melarikan diri dari istana suci. Prajurit klan Jia memusatkan pandangan mereka pada roh suci setempat, membantai mereka dengan merajalela, tetapi benar-benar mengabaikan Ji Hao dan teman-temannya. Qi Ze memegang tongkat hitam, memandang Ji Hao dan berkata dengan serius, "Erliao, Ji Hao, kami menepati janji kami. Sebelum pertempuran hidup dan mati dimulai, kami tidak akan melakukan apapun padamu, kami bahkan tidak akan membunuh binatang Qiongqi yang tidak tahu malu ini dengan kekuatan hukum alam dunia ini." Sambil tersenyum, Qi Ze melambaikan tangannya dan memulai angin kencang dengan paksa menggulingkan Ji Hao dan teman-temannya ke langit, mengirim mereka keluar dari istana suci. Suara Qi Ze kemudian datang dari jauh, tetapi cukup jelas untuk didengar, namun, kamu tidak boleh mengganggu kami ketika kami melakukan pekerjaan kami hanya kekuatan maju yang datang untuk menjelajahi tempat ini. Haha, percaya atau tidak. Tapi jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk mempercayainya. Dengan hati yang tenggelam, Ji Hao bergegas keluar dari ruang bawah tanah suci dan terbang ke udara, dengan penatua takdir, yang sangat frustrasi, dipeluk. Jika Ji Hao tidak memeluknya, Elder Destiny akan tertinggal sejak lama dan berakhir di tangan para prajurit klan Jia yang ganas dan seperti binatang buas yang mengejar di belakang. Hati penatua takdir hancur. Dia seperti orang percaya yang taat yang tiba-tiba menemukan bahwa Dewi paling murni dan paling mulia yang dia sembah sepanjang waktu sebenarnya adalah seorang pelacur yang bekerja di rumah bordil, dan dengan uang yang cukup, kakinya dapat dengan mudah terbuka untuk siapapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua takdir meraih lengan baju Ji Hao dan meratap dengan suara serak, sepertinya tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah dunia kita, ini adalah rumah kita. Generasi demi generasi, kita hidup di dunia ini. Mengapa hukum alam kita berada di bawah kendali monster jahat bermata empat itu? Ini tidak bisa terjadi, tidak ada yang seperti ini harus terjadi. Tidak heran saya kehilangan rasa takdir saya, itu karena dao alam yang agung sudah dipengaruhi oleh kekuatan luar. Tapi mengapa? Mengapa hal-hal menjadi seperti ini? Ji Hao memandang penatua takdir, yang
Berbicara dengan tidak jelas dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu ada di sana ketika Pansi jatuh? Kembali ketika dia terbunuh, seseorang telah menanam benih di dao besar alam dunia ini. Di tempat di antara alis Pansi dan di bunga besar yang mewakili dao tertinggi alam dunia Pansi, segel hitam mata tegak sudah ditanam oleh orang-orang klan Yu. Selama bertahun-tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya, ketika Penatua Takdir dan jiwa leluhur lainnya tidak tahu apa-apa tentang itu, segel klan Yu ini telah mempengaruhi seluruh bunga dao besar seperti virus yang merajalela. Tongkat hitam yang dipegang di tangan Cize seharusnya menjadi pengendali dunia Pansi sekarang. Mereka bahkan telah menyiapkan alat untuk mengendalikan dunia Pansi sebelum mereka datang. Berapa banyak dunia yang telah mereka invasi dan berapa banyak dao alam yang besar yang telah mereka ubah sebelum mereka menumbuhkan pengalaman seperti itu dan mengembangkan metode seperti itu. Cize dan prajuritnya tidak terkalahkan, tetapi ketika menghadapi roh-roh suci itu, mereka cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia. Karena mereka sekarang dapat mengendalikan kekuatan alam dunia Pansi, kekuatan mereka yang tak ada habisnya tidak ada yang aneh lagi. Karena dao besar alam dunia benar-benar terkendali, bagaimana mungkin makhluk yang dihasilkan oleh dao alam yang agung mungkin membahayakan dao alam itu sendiri? Kecuali Elder Destiny dan orang-orang lokal lainnya dapat mematahkan batasan dao alam besar dunia Pansi dan meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat tertentu yang memungkinkan mereka untuk berdiri di luar itu, mereka tidak akan pernah bisa menyaingi Cize. Namun demikian, untuk berdiri melampaui dao alam yang agung, betapa tak terbayangkan itu. Penatua Takdir memandang Ji Hao dengan linglung dan tiba-tiba, dia mencengkeram lengan Ji Hao dengan kedua tangannya seperti monyet yang mengamuk. Dia menggantungkan seluruh tubuhnya di lengan Ji Hao dan berteriak, "Bunuh mereka! Bunuh mereka untuk kami! Anda harus membunuh mereka! Dapatkan kembali staf kulit hitam itu! Bunuh mereka, kami bisa memberimu apapun yang kamu inginkan!" Semua jiwa leluhur dan roh suci di tempat kejadian berbalik dan menatap Ji Hao juga. Karena mereka semua telah mencapai tingkat kultivasi yang relatif tinggi, tidak ada dari mereka yang bodoh. Mereka semua mengerti bahwa Cize seperti belati tajam yang menembus hati mereka, dan dengan sedikit kecerobohan, Cize dan prajuritnya dapat membawa bencana yang merusak ke dunia ini. Oleh karena itu, Cize dan prajuritnya harus mati. Tidak hanya Cize, semua orang yang tahu bagaimana mengendalikan dao alam yang agung dari dunia Pansi harus mati. Bagi penduduk lokal di dunia Pansi, mereka tidak dapat membahayakan para penyusup yang telah mengendalikan kekuatan dao alam yang hebat. Bahkan jika mereka meretas tubuh prajurit klan Jia itu dengan senjata tajam, itu hanya akan seperti menghancurkan boneka pertempuran besi dengan potongan tahu, sama sekali tidak ada bahaya yang akan terjadi pada musuh. Satu-satunya harapan bagi seluruh dunia Pansi adalah Ji Hao dan teman-temannya. Meskipun Ji Hao dan teman-temannya juga berasal dari dunia lain, dibandingkan dengan monster jahat bermata empat itu, yang akan membunuh setiap makhluk hidup yang menyilangkan mata mereka, Ji Hao dan teman-temannya jauh lebih ramah. Selain itu, karena Ji Hao dan prajurit klan Jia itu adalah musuh, dalam keadaan tertentu, musuh-musuh bisa menjadi teman. Selama musuh-musuh mereka ini dapat memberikan bantuan, semuanya bisa dinegosiasikan. Mereka berbahaya dan kuat. Ji Hao memandang Penatua Takdir dan berkata dengan serius, "Semua orang di tempat kejadian, aku, dan mereka." Ji Hao menunjuk ke dadanya sendiri, lalu menunjuk ke Aoli, Feng Qinxin, Jin Tu dan yang lainnya, dan melanjutkan dengan serius, "Kami bukan makhluk paling kuat di antara jenis kami, tetapi prajurit klan Jia yang Anda temui di sana, mereka pasti elit kelas atas di antara mereka. Sejujurnya, 1 lawan 1, kami tidak mungkin menyaingi mereka." Jin Tu menggeram marah. Aoli dengan bangga mengangkat kepalanya, memutar kepala naga besarnya sambil melihat yang lain. Dia mengguncang beberapa janggut naga emas dan bersinar dan membuat suara keras, seolah mengingatkan semua orang bahwa dia bukan hanya makhluk biasa. Penatua Takdir tetap tergantung di lengan Ji Hao dan berkata, "Bunuh mereka, aku bisa memberitahumu, di mana senjata suci roh Sein Pansi berada." Jejak kegilaan muncul di sepasang mata Elder Destiny yang jernih dan berair saat dia melanjutkan, "Sebagai harta paling kuat di dunia kita, senjata suci roh Sein Pansi telah tertidur nyenyak di suatu tempat. Tidak ada satu pun dari orang-orang kita yang mampu mendekatinya,
dan hanya dalam beberapa era bencana orang-orang beruntung tertentu di dunia kita akan diberkahi oleh sedikit kekuatan senjata suci roh, dan menjadi pemilik keberuntungan selama era mereka. Itu adalah senjata suci tertinggi, jauh lebih kuat dari senjata suci yang kita miliki. Sambil menatap Ji Hao, Penatua Takdir berkata perlahan, selama kamu bisa membunuh monster bernama Cize dan prajuritnya untuk kami, dan berjanji untuk membantu kami melawan makhluk menakutkan itu dengan semua kekuatan Anda untuk melindungi sekelompok orang kami dan membantu mereka bertahan hidup dan melindungi garis keturunan kami dari kepunahan, aku bisa memberitahumu di mana senjata suci Sein Pansi berada. Ji Hao dan yang lainnya tersentak dalam-dalam karena terkejut. Di ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu secara bertahap muncul dengan sepasang mata biru bercahaya yang tampak seperti sepasang petir besar, yang meringankan seluruh ruang spiritual. Katakan ya, anak kecil, ini keberuntunganmu, untuk hal-hal seperti keberuntungan, kita perlu bertarung terkadang. Kata pria misterius itu, geraman hebat datang. Cize memegang tongkat hitam itu, memimpin lebih dari 100 prajuritnya dan bergegas dengan api yang melahap langit. Melihat Ji Hao dan teman-temannya, Cize berkata sambil tersenyum, "Erliao Ji Hao, kami tidak mengingkari janji kami sendiri. Kami hanya kekuatan maju yang datang untuk menjelajahi tempat ini, kami ingin membunuh beberapa makhluk lokal yang bodoh, apakah itu ada hubungannya denganmu?" Ji Hao memandang Cize dan para prajuritnya, dan tanpa mengatakan apa-apa, dia mengeluarkan kotak giok seukuran kepalan tangan yang tidak memiliki dekorasi di luar. Membelai permukaan halus kotak giok dengan telapak tangannya, Ji Hao terengah-engah. Saat Xuandu mengajarkan, Ji Hao meneteskan setetes darah ke kotak, lalu mengubah Daoki Yu-Yu-nya menjadi kekuatan murni dan menyuntikkannya ke dalam kotak, bersama dengan semua kekuatan internal besar yang terkandung di tubuhnya. Kotak giok tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Retak, retakan yang sangat tipis muncul di kotak batu giok, setelah itu, aliran cahaya putih sepanjang 3 inci menyilaukan keluar dari kotak, menyerang Cize dan prajuritnya dengan tidak tergesa-gesa. Cize mengangkat tongkat hitam dan melihat aliran tipis dan pendek cahaya pedang putih yang telah terbang perlahan ke arahnya. Dia telah melalui perkelahian mematikan yang tak terhitung jumlahnya, menginjak lautan mayat, membunuh banyak orang dan selamat dari bahaya merusak yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik ini, Cize berpikir bahwa dia sudah lupa seperti apa rasanya ketakutan. Namun demikian, cahaya pedang yang dilepaskan oleh Ji Hao mengingatkan Cize dan para prajuritnya akan ketakutan besar yang telah mereka lupakan sejak lama. Mereka merasa bahwa mereka tiba-tiba kembali ke pertempuran hidup dan mati pertama yang pernah mereka lalui, saat mereka menyaksikan senjata musuh mereka meretas langsung ke arah diri mereka sendiri untuk pertama kalinya, dan melihat kepala teman-teman mereka terbang tinggi ke udara dalam hujan darah lebat. Aliran pedang putih seperti ini tampak biasa dan tidak ada yang istimewa sama sekali. Hanya Cize dan prajuritnya, yang menjadi sasaran cahaya pedang, merasakan kedatangan kehancuran dari lubuk hati mereka. Galak dan kejam, tanpa meninggalkan kesempatan perlawanan, murni diciptakan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia, di mata Cize dan rakyatnya. Jika ketakutan memiliki bentuk keberadaan, aliran cahaya pedang yang tipis dan redup ini pasti seperti apa ketakutan terlihat. Cize dan prajuritnya memiliki pupil mereka menyusut ke tingkat yang ekstrim. Karena ketakutan, tubuh mereka telah menegang ke tingkat tertentu sehingga tendon dan otot mereka mulai berkedut secara intensif, bahkan memeras suara berderit keras dari tubuh mereka. Otot-otot mereka berkedut terlalu keras, bahkan menembus batas daya tahan dan merobek diri mereka sendiri. Prajurit klan Jia ini tidak bisa membayangkan mengapa cahaya pedang seperti ini bisa ada di alam semesta ini. Yang semakin membingungkan mereka, siapa yang cukup kuat untuk membuat kotak giok kecil yang dipegang di tangan Ji Hao ini. Kotak giok sederhana yang terlihat sangat tidak berbahaya ini benar-benar bisa melepaskan aliran cahaya yang merusak yang dibuat murni untuk pemusnahan. Pada saat ini, Cize memikirkan semua makhluk kuat yang dia temui yang berasal dari klan Yu, klan Jia, klan Xiu, dan banyak klan lainnya. Cize tidak pernah mendapatkan rasa kehancuran yang begitu kuat bahkan dari makhluk kuat yang jauh lebih kuat dari dirinya. Tidak, Cize melolong dengan suara melengking. Dia terlalu gugup dan ketakutan. Tenggorokannya kram yang membuat suaranya bernada tinggi seperti seorang gadis muda.
Perisai tebal berbentuk bulat terbang dari pergelangan tangan Cizi, melepaskan layar cahaya berbentuk bulat yang melindungi Cizi di belakangnya. Layar cahaya bundar itu berdiameter lebih dari 3 mil, melindungi Cizi dan semua prajurit klan Jia lainnya di belakangnya. Prajurit Cizi mulai tanpa sadar berteriak ketakutan. Perisai mereka terbang satu demi satu di belakang perisai Cizi sambil melepaskan layar cahaya berbentuk bulat. Segera, lebih dari 100 perisai berat berbentuk bulat terhubung menjadi garis lurus. Mata hitam tegak yang melayang di atas tongkat hitam sedikit berbinar. Selanjutnya, angin kencang terangkat sementara gelombang kekuatan alam yang sangat besar turun dari udara. Embusan angin yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan awan dan berubah menjadi aliran udara besar berbentuk naga yang melingkar di sekitar perisai itu. Dunia Pansi menambahkan kekuatannya ke perisai ini dan meningkatkan kekuatan pertahanan setidaknya 10 kali lipat. Cizi dan prajuritnya jelas merupakan prajurit tingkat ilahi-ilahi. Senjata, baju besi, dan perisai mereka semuanya jauh lebih kuat daripada harta sihir tingkat ilahi penyihir yang dibuat oleh penyihir ilahi manusia yang paling kuat, karena teknik kerajinan alat pengrajin Master Klan Xiu jauh melampaui teknik manusia. Tanpa tergesa-gesa, cahaya pedang putih terbang ke depan. Aliran udara yang kuat berguling, menangkis cahaya pedang, tetapi dimanapun cahaya pedang menyapu, aliran udara yang dihasilkan dari kekuatan alam dunia Pansi semuanya dihilangkan, gagal memberikan efek apapun pada cahaya pedang. Ji Hao bahkan mendengar ratapan samar. Saat Cizi secara paksa membanggakan kekuatan alami untuk melawan cahaya pedang yang dilepaskan dari kotak pedang Chaos. Bahkan dao alam yang hebat dari dunia Pansi telah menderita sedikit luka. Ji Hao menjulurkan matanya dengan sangat terkejut. Apakah kotak pedang kekacauan yang diberikan oleh pendeta Suandu ini benar-benar begitu kuat? Puff! Diikuti oleh suara teredam, cahaya pedang putih sedikit menyentuh perisai bundar Cizi. Bahkan tanpa kilauan, lebih dari 100 perisai dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa ini berubah menjadi abu, menghilang di udara tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Tunggu, meraung Cizi sementara baju besi berat semua prajurit klan Jia terbang secepat kilat seperti sekelompok boneka pertempuran logam yang bisa bergerak secara otomatis. Lapis demi lapis, baju besi ini terbang di depan Cizi dan prajuritnya dan melindungi mereka di belakang. Cizi dan prajuritnya ketakutan dan bahkan putus asa. Mereka bahkan tidak berani memakai baju besi itu dan mencoba menangkis cahaya pedang bersama mereka. Mereka takut baju besi mereka tidak dapat menahan kekuatan cahaya pedang. Jika baju besi mereka tertusuk, mereka akan menderita luka yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, mereka memilih untuk melepas baju besi bersama-sama dan melapisi semuanya untuk meningkatkan kekuatan pertahanan. Hentikan! Cizi menggeram sekali lagi. Tongkat hitam yang dipegang di tangannya melepaskan cahaya redup. Selanjutnya, semua gunung dan sungai di dunia Pansi mulai bergetar bersama. Istana yang tak terhitung jumlahnya milik Roh Suci runtuh saat aliran besar kekuatan alam melonjak keluar dari bebatuan, berubah menjadi semua jenis makhluk langka yang kemudian terbang ke baju besi itu. Suara dengungan bisa terdengar tanpa henti, bersamaan dengan itu, baju besi itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan sementara simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya mengalir di permukaan baju besi itu. Ji Hao melirik sekilas dan menemukan bahwa dia hanya tahu sedikit dari simbol mantra itu. Simbol mantra yang dia tahu semuanya untuk memperkuat dan melindungi efek, simbol mantra lainnya jelas hanya milik non-manusia, dan Ji Hao tidak dapat mengenali salah satu dari mereka. Cahaya pedang putih sedikit menabrak set baju besi pertama yang dulu dikenakan oleh Cizi. Cizi berteriak keras dan menggigit lidahnya yang patah, mengeluarkan seteguk darah di tongkat hitam. Selanjutnya, mata hitam tegak yang mengambang di atas tongkat melepaskan cahaya gelap yang menyilaukan. Sementara itu, sebelum baju besi Cizi, siluet sebidang tanah muncul. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sebidang tanah ini terlihat persis sama dengan tanah suci. Cahaya pedang putih terus terbang ke depan tanpa jeda. Siluet tanah suci mudah diiris seperti mengiris pisau tajam melalui selembar tahu. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, Elder Destiny dan jiwa leluhur lainnya berteriak bersama. Tebasan sedalam 10.000 mil tiba-tiba muncul di tanah suci, dan tebasan halus cermin ini melewati seluruh tanah suci. Cizi mengendalikan dao alam yang agung,
menciptakan siluet tanah suci dan meletakkannya di depan baju besinya, mencoba memblokir cahaya pedang putih dengannya. Akibatnya, tanah suci hampir dihancurkan oleh cahaya pedang putih ini. Pop, seiring dengan suara letupan yang jelas, lebih dari 100 set baju besi menghilang tanpa meninggalkan jejak. Cahaya pedang putih tetap dengan panjang sekitar 3 inci saat terbang ke depan wajah Cize tanpa tergesa-gesa. Cize melolong putus asa sambil meletakkan tongkat hitam di depan dadanya. Aliran kabut putih bersinar meledak hingga puluhan ribu mil jauhnya. Di dalam kabut bercahaya itu, Cize dan prajuritnya berubah menjadi ketiadaan. Tongkat hitam itu mengeluarkan dengungan melengking di kabut putih dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Sepertinya melarikan diri. Namun tiba-tiba, itu menghilang, seolah-olah tangan putih raksasa tiba-tiba mengulurkan tangan dari kabut dan meraihnya, membawanya ke suatu tempat. Cize dan lebih dari 100 prajurit elit klan Jia dimusnahkan secara menyeluruh oleh satu serangan yang diluncurkan dengan kotak pedang Chaos. Kehancuran cahaya pedang kekacauan mengejutkan Elder Destiny dan yang lainnya. Tanpa sadar, Aoli, Feng Qinxin, dan Jin Tu semua menggosok leher mereka, lalu menjauh dari Ji Hao. Feng Qinxin bahkan memandang Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan kotak pedang Chaos itu. Berdasarkan hubungan antara jenis Phoenix dan umat manusia, Feng Qinxin bisa bersumpah dia tidak pernah tahu bahwa umat manusia telah menyembunyikan senjata pembunuh yang begitu kuat. Umat manusia pasti memiliki harta yang luar biasa juga. Bagaimanapun, umat manusia, jenis Phoenix, dan naga memiliki asal-usul yang sama. Garis keturunan asli dipisahkan, menciptakan 3 jenis yang berbeda, dan umat manusia telah ada sejak penciptaan dunia. Nenek moyang umat manusia memang lemah, tetapi kembali ke era prasejarah, nenek moyang umat manusia telah memperoleh harta karun besar yang tak terhitung jumlahnya bahkan dengan mengumpulkan sampah. Feng Qinxin jelas tahu tentang harta karun besar yang telah disembunyikan umat manusia, dan untuk beberapa kali, jenis Phoenix bahkan meminjam beberapa harta rahasia dari mereka. Namun demikian, Feng Qinxin belum pernah mendengar tentang kotak pedang Chaos ini. Dari mana Ji Hao mendapatkan kotak pedang yang ganas dan kejam ini yang dibuat murni untuk membunuh? Phoenix tidak pernah mendarat di tempat tanpa harta karun, yang berarti, makhluk jenis Phoenix secara alami sensitif terhadap harta karun. Seekor Phoenix bisa merasakan keberadaan harta karun bahkan dari kejauhan. Namun, barusan ketika kotak pedang Chaos dibuka, Feng Qinxin dan prajuritnya tidak merasakan sedikit pun kegembiraan, berlawanan dengan ketika harta karun besar lainnya muncul, dalam hal ini Phoenix akan bergegas sekaligus. Setelah kotak pedang Chaos dibuka, Feng Qinxin dan prajuritnya hanya ingin berbalik dan melarikan diri, semakin jauh, semakin baik. Earl Yao dan Menteri Si Wenming adalah teman dekat. Masuk akal baginya untuk memiliki beberapa harta untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi jelas, kotak giok ini bukan milik Menteri Si Wenming. Itu bukan gayanya, gumam Feng Qinxin sambil menatap Ji Hao dengan sepasang mata menyipit, itu berarti Earl Yao memiliki teman kuat lainnya. Hehe, di masa depan, tipe Phoenix kita harus dekat dengan Earl Yao. Dalam sekejap mata, Feng Qinxin memutuskan bahwa dia harus menjadikan Ji Hao teman tipe Phoenix. Hanya berdasarkan kekuatan besar yang mengerikan yang dilepaskan oleh kotak pedang Chaos, Feng Qinxin yakin bahwa beberapa makhluk yang sangat kuat telah mendukung Ji Hao. Bahkan tipe Phoenix yang bangga akan senang berteman dengan makhluk ekstra kuat itu. Aoli dan Jin Tu sama-sama orang yang ceroboh, mereka tidak berpikir sebanyak yang dilakukan Feng Qinxin. Aoli terus terang mengungkapkan betapa dia menyukai kotak pedang Chaos dengan menatap lurus ke kotak yang dipegang di tangan Ji Hao untuk beberapa saat tanpa menyembunyikan sedikit pun. Dia kemudian mengulurkan tangannya, meluruskan kelima jarinya dan berkata kepada Ji Hao sambil menyeringai, bisakah saya menukar harta karun ini dengan 5 harta besar dari jenis naga kita? Ji Hao tertawa malu sementara keringat dingin mengalir dari dahinya dengan sungai. Baru saja, dia menyuntikkan semua kekuatannya ke dalam kotak pedang Chaos, termasuk kekuatan yang diubah dari 49 Dao Qi Yuyu, kekuatan bintang rohnya, dan kekuatan fisiknya, bahkan 99% dari darah rohnya. Dengan semua kekuatan dan darah roh itu, dia akhirnya mengaktifkan kotak pedang dan menghasilkan aliran cahaya pedang sepanjang 3 inci.
Ketika cahaya pedang muncul, Ji Hao menyadari bahwa itu adalah cahaya pedang tingkat terendah yang dihasilkan oleh kotak pedang, dengan tingkat kematian terendah. Namun, itu adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya saat ini. Setelah dia membunuh Cize dan prajuritnya, tubuh Ji Hao terkuras. Dia merasa setiap selnya sekarang benar-benar kosong dan menangis dengan gila-gilaan karena kelaparan. Karena 99% darah roh Ji Hao terkuras, Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, kotak pedang chaos ini tidak hanya dapat membunuh musuh, tetapi juga dapat membunuh penggunanya sendiri. Jika Ji Hao tidak meningkatkan kekuatannya secara luar biasa di hari-hari ini, dia tidak akan pernah bisa menghasilkan aliran cahaya pedang itu sekarang dengan kekuatannya sendiri. Tertawa malu lagi, Ji Hao tidak punya energi untuk berbicara dengan Ao Li. Sebaliknya, dia meraih kalabash pil ajaib yang dibawa di punggungnya, lalu menuangkan lebih dari 100 pil emas bercahaya dan melemparkannya ke mulutnya sendiri. Dia mengunyah dan menelan seolah-olah dia sedang makan kacang-kacangan. Pil ajaib yang diracik oleh kakak laki-laki Yu Yu sangat efektif. Pil ajaib itu segera berubah menjadi aliran kehangatan, mengalir ke seluruh tubuh Ji Hao setelah ditelan. 49 aliran Daoki Yu Yu diisi ulang satu demi satu, secara bertahap bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Tubuh Ji Hao dengan cepat dipenuhi lagi oleh kekuatan bintang roh. Sementara itu, saat pil ajaib diserap oleh tulang dan organ dalam Ji Hao, darah rohnya yang dikonsumsi sepenuhnya terisi ulang dalam rentang napas. Kekuatan pil sihir yang berlebihan juga diserap oleh tubuh Ji Hao, menyehatkan dan memperkuat tubuh fisik dan roh primordialnya. Ji Hao merasa seluruh tubuhnya sangat hangat. Baru saja, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin, tetapi saat ini, dia berkeringat karena kehangatan. Dia melirik Ao Li, menggelengkan kepalanya dan menjawab, kotak pedang ini dipersembahkan oleh seorang tetua dari sekte saya. Saya tidak berani menukarnya dengan harta lain, selain itu, Pangeran ke-9, harta karun macam apa yang menurutmu lebih baik dari kotak pedang ini? Ao Li ragu-ragu. Jenis naga itu kaya. Oleh karena itu, makhluk jenis naga semuanya pandai menilai semua jenis harta karun. Cahaya pedang yang dikeluarkan oleh kotak pedang ini barusan sangat kuat sehingga kekuatan penghancur murni yang terkandung di dalamnya dapat membuat siapapun ke dalam keputusasaan terdalam. Kotak pedang chaos memang harta karun kelas atas, dibuat murni untuk membunuh. Untuk harta karun seperti kotak pedang chaos, itu bahkan bisa berfungsi sebagai senjata paling ampuh dari kekuatan yang kuat. Ao Li menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, aku tidak mampu membelinya, tapi, jenis naga kita memiliki banyak harta karun. Hehe, Liao, jika kamu tertarik, kita bisa membicarakannya nanti ketika kita kembali ke dunia kita. Ji Hao tersenyum sambil memasukkan kembali kotak pedang ke dalam lengan bajunya. Adapun Jintu, tubuhnya langsung bergetar. Seekor binatang Qiyongqi melompat keluar dari tubuhnya dan melolong ke langit beberapa kali. Itu menamparkan sayapnya yang besar dan tidak berbulu dan terbang ke langit. Setelah itu, binatang itu melayang di udara, menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, tampak seperti gangster yang telah menyerbu sebuah desa dan sekarang sedang mencari orang terkaya di desa. Penatua takdir terbatuk sedikit, lalu dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Ji Hao. Dia tampak sedikit putus asa saat dia berkata dengan getir, aku tidak pernah berpikir, benar-benar tidak pernah berpikir bahwa monster jahat bermata empat ini benar-benar bisa melakukan sesuatu seperti ini. Ji Hao memandang penatua takdir dan berkata dengan serius, monster jahat bermata empat ini hanyalah cakar dan taring dari monster jahat bermata tiga itu. Mereka hanya petarung di bawah komando yang bermata tiga itu. Cize dan prajuritnya hanyalah kekuatan maju yang datang untuk menjelajahi tempat ini. Meskipun ini hanya sebuah pernyataan, tetapi kita pasti dapat menggali beberapa kebenaran darinya. Saya pikir mereka datang untuk memeriksa sesuatu. Berhenti sejenak, Ji Hao menunjuk ke tanah suci yang hampir terbelah dua oleh cahaya pedang chaos, dan melanjutkan dengan suara yang dalam, aku merasa bahwa target akhir makhluk non-manusia itu ada di tanah sucimu. Begitu mereka memasuki dunia Pansi, tanah suci Anda pasti akan menjadi arah utama serangan mereka. Penatua takdir menggertakkan giginya dan berkata, tanah suci adalah markas kami.
Ji Hao menyela pidato penatua takdir mengenai betapa bertekadnya dia ingin melindungi tanah suci sampai dia meninggal dan berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan itu. Anda tidak akan pernah tahu persiapan apa yang telah dilakukan monster jahat itu, dan apa yang mereka tinggalkan di tanah suci Anda. Misalnya, bunga dao besar Anda, hehe. Jika aku jadi kamu, aku akan mengosongkan tanah suci, mengambil semua sumber daya yang berguna, lalu menemukan tempat lain yang paling menguntungkan bagi diriku sendiri. Tanah suci adalah basis penduduk setempat di dunia Pansi, itu benar. Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa tanah suci juga merupakan medan perang yang sempurna untuk pertarungan pamungkas melawan non-manusia, Ji Hao tidak berpikir begitu. Prajurit klan Jia bisa menyelinap ke istana suci tanpa menarik perhatian. Dilihat dari faktanya, non-umat manusia pasti telah melakukan banyak persiapan berdasarkan tanah suci. Ini berarti bahwa membiarkan pertarungan pamungkas melawan non-manusia terjadi di tanah suci akan menjadi keputusan terburuk. Mereka perlu memperkuat pertahanan dan membersihkan lapangan, mengambil semua sumber daya yang berguna dari tanah suci dan kemudian menemukan tempat lain sebagai medan perang untuk pertarungan pamungkas untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Ini akan menjadi pilihan paling bijaksana. Bagaimanapun, Elder Destiny bisa dihitung sebagai orang paling bijaksana di dunia Pansi. Setelah setengah jam ragu-ragu, dia mengangguk berat dan menerima saran Ji Hao. Bersambung.